warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube dari KKN IKDR kelompok 76 IAIN Kudus. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama tentang persamaan linier dua variabel bersama saya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Zaidati Nikmah, bisa dipanggil dengan Kak Ani. Nah, oke. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya dengan video ini. Di dalam sistem persamaan linier dua variabel ini, nanti kita akan belajar bersama tentang perbedaan persamaan dan sistem persamaan. Begitu juga nanti kita akan belajar tentang cara penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan cara grafik, substitusi, dan eliminasi. Oke, kita bisa langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perbedaan persamaan dan sistem persamaan. Jadi, di dalam sistem persamaan linier dua variabel ada istilah persamaan dan sistem persamaan. Nah, jadi beda nih antara persamaan dan sistem persamaan. Jadi bedanya di sebelah mana ya Kak? Nah, nanti Kakak akan menjelaskan satu persatu. Kita masuk yang ke persamaan dulu. Jadi artinya persamaan itu kalimat matematika dalam bentuk simbol aljabar yang menunjukkan suatu yang sama. Nah, persamaan ini biasanya ditunjukkan dengan simbol sama dengan. Nah, jadi, di dalam persamaan ini, simbol sama dengan itu yang merupakan sebuah persamaan. Nah, persamaan dua variabel. Kenapa bisa dikatakan dua variabel? Dengan melihat namanya, yaitu persamaan dua variabel yang belum diketahui nilainya, misalnya X dan Y atau P dan Q, bisa A dan B atau yang lainnya. Nah, oke. Di dalam persamaan ini, nanti kita bisa melihat cara penyelesaiannya atau memiliki himpunan penyelesaian berupa garis lurus jika kita gambarkan di dalam grafik. Nah, oke, untuk lebih jelasnya Kakak akan masuk ke contoh yang pertama. Carilah himpunan penyelesaian persamaan 2x plus y sama dengan 4 untuk x 1, 2, 3, 4, 5 dan gambarkan grafiknya. Nah, oke, untuk penyelesaian yang pertama, kita di dalam soal sudah diketahui bahwa X-nya 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong di sumbu Y dengan X ini. Oke, kita cari X, Y. Dengan X1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cari titik potong di sumbu Y-nya. Nah, jika X sama dengan 1, Y-nya berapa? Nah, caranya kita masukkan ke persamaannya. 2X plus Y sama dengan 4. Nah, oke. 2X berarti 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 4. Nah, 2 kali 1, 2 plus Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan Y 2. Nah, kita mendapatkan X1, Y-nya 2. Nah, jika X-nya 2, Y-nya berapa? Nah, kita masukkan ke persamaannya lagi. 2 dikali 2 plus Y sama dengan 4. 4, 2 kali 2, 4 plus Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurangi 4. Nah, ini dipindah ruas. Nah, Y sama dengan 0. Nah, 0 kita taruh di sini. 0. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong Y jika X-nya 3. X sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke persamaan. 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 4. 6 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan, kita pindahkan ruas, 4 dikurangi 6. Y sama dengan negatif 2. Kita masukkan di negatif 2. Nah,
untuk X sama dengan 4, kita cari. Sama 2 dikali 4 ditambah Y sama dengan 4. Nah, 2 kali 4, 8 ditambah Y sama dengan 4. Y kita dapatkan 4 dikurangi 8 karena kita 8 pindahkan ruas di sini. Jadinya Y sama dengan negatif 4. Nah, kita masukkan di sini negatif 4. Selanjutnya jika X-nya 5. Nah, di sini kita masukkan lagi persamaan 2 dikali 5 ditambah Y sama dengan 4. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah Y sama dengan 4. Y 4 dikurangi 10 sama dengan Y negatif 6. Nah, kita masukkan di sini negatif 6. Nah, oke. Setelah kita sudah mengetahui antara titik potong X dan di titik potong Y, kita masukkan atau kita gambarkan grafiknya untuk ini, karena di dalam soal diminta untuk menggambarkan grafiknya. Nah, oke. Berarti yang pertama, jika X-nya 1, Y-nya 2, kita masukkan X1, Y-nya 2. Nah, di sini. Oh, maaf. 1,2. Nah, berarti X-nya 1 tadi di sini, Y-nya 2 di sini. Nah, kira-kira di sini. Terus X2, 2,0 berarti 2,0 di sini. Nah, selanjutnya 3, negatif 2. 3, negatif 2 di sini. Nah, terus selanjutnya 4, negatif 4. 4, negatif 4. Nah, di sini. Selanjutnya 5, negatif 6. Nah, kita buat yang negatif 6 tadi belum ada, berarti nah, ini negatif 6. Negatif 6, 5, negatif 6. Nah, kira-kira di sini. Nah, antara titik-titik ini kita hubungkan menjadi bentuk garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, jadi tadi bentuk himpunan penyelesaian pada persamaan itu berbentuk garis lurus. Nah, dalam soal kita disuruh mencari himpunan penyelesaian atau HP-nya. Nah, HP sama dengan, jangan lupa ditulis dimulai dengan kurung kurawah. HP-nya berarti ini tadi titik-titiknya 1,2. Jangan lupa juga dikasih tanda kurung ini buat tanda pemisah. Nah, 2,0. 3, negatif 2. Terus 4, negatif 4. 4, negatif 4. Terus terakhir 5, negatif 6. Nah, tutup juga dengan kurung kurawah. Nah, jadi untuk penyelesaian dan contoh pada persamaan seperti ini. Nah, oke, itu tadi pemaparan tentang persamaan dan contohnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem persamaan. Jadi nanti kita akan bisa membedakan antara persamaan dan sistem persamaan. Kalau sistem persamaan itu apa sih? Nah, sistem persamaan itu memiliki arti beberapa kumpulan dari
beberapa kumpulan dari persamaan linear. Oke. Jika persamaan linear tersebut memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya, maka persamaan tersebut memiliki dua buah persamaan. Nah, begitu juga pula jika persamaan tersebut memiliki tiga buah variabel yang belum diketahui nilainya, maka persamaan tersebut memiliki tiga buah persamaan. Oke, seperti pemaparan yang kakak berikan di samping. Nah, di samping memiliki ada contoh dua persamaan antara persamaan satu dan persamaan yang kedua. Nah, persamaan tersebut dikatakan sistem persamaan karena kumpulan dari beberapa persamaan, atau bisa kita sebut sesuai dengan tema pembelajaran hari ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, kenapa sih bisa dikatakan dua variabel? Seperti tadi yang kakak sudah jelaskan, karena di persamaan tersebut memiliki variabel X dan Y. Nah, linear. Kenapa linear? Karena persamaan tersebut tidak memiliki pangkat. Nah, artinya bisa kita sebut linear. Nah, kalau di penyelesaian persamaan tadi itu bisa memiliki himpunan penyelesaian berupa garis lurus. Nah, kalau di sistem persamaan ini memiliki himpunan penyelesaian berupa titik. Jadi, sebelum kita menemukan himpunan penyelesaian, kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan mengetahui himpunan penyelesaiannya melalui titik potong grafik-grafik yang sudah kita gambarkan. Oke, selanjutnya seperti biasa kakak akan memberikan contoh agar lebih jelas. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu gambar grafik penyelesaian dari 2Y min X sama dengan 10 dan X plus 2Y sama dengan 6. Nah, kita mempunyai dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, untuk menggambarkan grafiknya terlebih dahulu kita akan mencari titik potong. Titik potong di mana? Di dua persamaan ini. Nah, jadi kita akan mencari titik potong di persamaan yang pertama dulu. Persamaan 2Y min X sama dengan 10. Nah, kita mencari titik potong di subu X. Nah, ini dengan Y sama dengan 0. Nah, kita Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan 2, Y-nya 0, 2 kali 0, min X sama dengan 10. 0 min X sama dengan 10. X sama dengan negatif 10, karena ini kita ubah. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong di subu Y dengan X sama dengan 0. Nah, kita masukkan 2Y min X-nya 0 sama dengan 10. 2Y min 0 udah habis ya, gak ada. 10 Y sama dengan 10 kita bagikan 2Y sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong di persamaan yang kedua, yaitu persamaan X plus 2Y sama dengan 6. Nah, kita mencari titik potong di subu X dengan Y sama dengan 0. Kita masukkan X plus 2 kali Y atau 2 kali 0 sama dengan 6. X plus 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Nah, selanjutnya titik potong di subu Y dengan X sama dengan 0. Nah, kita masukkan X-nya 0, 0 plus 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6. Y ini kita udah ruas, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui titik potong di dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2, selanjutnya kita gambarkan grafiknya. Nah, gambarkan grafiknya. Jadi, di persamaan yang pertama kita X-nya negatif 10. Nah, negatif 10. Jadi di sini negatif 10. Jika Y-nya 0, X-nya negatif 10. Berarti kita masukkan di sini.
X 0, Y-nya negatif 10 di sini. Nah, V-nya 0, negatif 10. Terus selanjutnya titik potong X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini. Nah, kita hubungkan. Ini persamaan yang pertama, garis persamaan pertama. Nah, selanjutnya jika di persamaan yang kedua, jika Y-nya 0, maka X-nya 6. X-nya 6. Kita gambarkan. Kita tambahkan dulu, karena ini tadi belum ada. X-nya 6. Nah, di sini. Nah, selanjutnya jika X-nya 0, Y-nya 3 di sini. Nah, kita hubungkan. Ini garis persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mencari penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi di penyelesaian sistem persamaan itu penyelesaiannya berbentuk titik atau dari beberapa grafik yang sudah kita gambarkan. Nah, di sini ada dua grafik dua garis karena memiliki dua persamaan. Nah, kita akan mencari himpunan penyelesaiannya antara dua grafik tersebut. Nah, jadi di sini mencari titik potongnya. Nah, titik potongnya antara grafik yang pertama dan grafik yang kedua. Nah, kita luruskan atau kita tarik. Nah, titik potong itu berada di titik mana? Di titik X. Nah, di sini X-nya kita mendapatkan negatif 2. Nah, di sini kalian saat menggambarkan atau membuat grafik, kalian harus ini jarak antara titik satu dan titik lainnya itu harus sama. Di sini nanti kakak menggunakan 2 cm jaraknya, jadi selanjutnya jaraknya 2 cm. Gak boleh di sini 2 cm, nanti di sini 1 cm, maka kita nanti kesulitan mencari titik potongnya. Nah, yang di garisnya kita tarik. Nah, berada di titik atau Y-nya sama dengan 4. Nah, berarti HP-nya sama dengan negatif X-nya negatif 2,4. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi pemaparan tentang perbedaan persamaan dan sistem persamaan berupa cara penyelesaiannya menggunakan grafik. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan substitusi atau mengganti. Nah, di sini ada beberapa langkah kita menggunakan cara substitusi. Di sini kakak akan berikan 3 langkah. Nah, langkah yang pertama, kalian bisa mengubah persamaan linear tersebut menjadi X sama dengan Y sama dengan. Nah, yang kedua, kalian memasukkan hasil dari langkah yang pertama ke dalam persamaan yang lain. Nah, yang ketiga, jika kalian di sekolah atau guru kalian meminta untuk substitusi lengkap, kalian bisa mengulangi langkah yang pertama dan langkah yang kedua dengan menggunakan variabel yang berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya, kakak akan memberikan contohnya. Nah, oke, untuk contoh selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan dua variabel dengan cara substitusi atau mengganti. Nah, di sini ada soal yaitu diketahui persamaan dua variabel min X plus Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 3X min 7. Selesaikan dengan cara substitusi. Nah,
di cara substitusi tadi ada disebutkan beberapa langkah. Nah, yang pertama tadi ada membuat salah satu persamaan menjadi X sama dengan Y sama dengan. Nah, di sini sudah diketahui pada soal, yaitu salah satu persamaannya sudah Y sama dengan. Jadi, kita tulis di sini Y sama dengan 3X min 7. Nah, selanjutnya di langkah yang kedua yaitu memasukkan hasil di langkah yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan ini di persamaan yang lain. Persamaan yang lain yang mana? Nah, yang ini, yang persamaan yang satunya. Nah, kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan yang pertama. Nah, ini tadi persamaan pertama, ini kedua. Nah, kita substitusikan persamaan pertama tadi min X plus Y sama dengan 5. Nah, kita substitusikan atau artinya kita mengganti. Nah, mengganti, kita nanti Y-nya kita gantikan dengan ini. Nah, jadi min X plus 3X min 7 sama dengan 5. Nah, kita ini min X kita samakan dengan, atau kita jumlahkan dengan 3X. Karena ini mempunyai variabel sama X dan X. Min X plus 3X sama dengan 2X. Min 7 sama dengan 5. Nah, kita pindahkan konstanta dengan konstanta, sama dengan 5 plus 7. 2X 5 ditambah 7 berarti 12. X nya kita ketemu 12, kita bagikan 2 yaitu 6. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui X nya sama dengan 6. Nah, kita bisa langsung masukkan ke persamaan yang tadi, Y nya, persamaan yang kedua, untuk kita mencari Y nya. Jadi Y sama dengan 3X min 7. Nah, kita masukkan X nya berapa? X nya 6, jadi 3 kali 6 negatif atau min 7. Ini 18 dikurangi 7, Y nya, nah Y sama dengan 11. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X dan Y. Nah, berbeda dengan langkah yang ketiga tadi, atau dengan menggunakan substitusi lengkap. Bagaimana? Nah, jika guru kalian di sekolah meminta untuk kalian menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ini menggunakan cara substitusi lengkap. Nah, kakak akan paparkan di sini dengan cara substitusi lengkap. Maaf, itu saja ya. Tadi kita mengetahui X-nya sama dengan 6. Maaf, kita masukkan lagi ya. Y sama dengan 3X min 7. Kita masukkan ke persamaan tadi, min X plus Y sama dengan 5. Y kita min X plus 3X min 7 sama dengan 5. Nah, tadi kita sudah mencari X-nya dengan menggunakan substitusi dengan langkah yang pertama dan kedua. Nah, jika kalian tadi guru kalian di sekolah
minta buat substitusi lengkap, yaitu kalian bisa mengulangi langkah yang pertama dan kedua dengan variabel yang berbeda. Nah, jika tadi kita langsung mencari y-nya dengan cara memasukkan x sama dengan di persamaan ini, maka untuk substitusi lengkap, nah kita mengganti variabel yang lain dengan cara, nah ini tadi di persamaan yang kedua itu y sama dengan 3x min atau negatif 7. Nah, kita mengubahnya di x sama dengan bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita pindahkan di sini dulu y plus 7 sama dengan 3x, atau kita bisa tulis 3x, kita pindahkan saja y plus 7. Nah, x nya kita buat x sama dengan, karena ini tadi sudah y sama dengan, kita sudah mencari atau kita mendapatkan x nya, maka kita membuat x sama dengan untuk mencari y nya. Nah, y plus 7, ini 3 nya kita ubah, nah dibagi 3. Nah, selanjutnya kita masukkan di langkah yang kedua tadi, kita masukkan y x nya atau di langkah yang pertama ini tadi di persamaan yang lain atau persamaan yang pertama. Nah, min x plus y sama dengan 5. Nah, ini minnya. Ini x nya kita masukkan. Nah, y plus 7 per 3 plus y sama dengan 5. Nah, agar 3-nya hilang, kita kalikan 3. Nah, ini minnya kita keluarkan dulu. Y plus 7, karena ini kita coret, artinya hilang. Nah, ditambah y dikalikan 3, jadinya 3y sama dengan 5 dikali 3, 15. Nah, kita kalikan minnya. Nah, seperti ini. Plus 3y dengan 15. Y kita samakan yang y, kita bisa jumlahkan karena memiliki variabel yang sama. Min y plus 3y berarti menjadi 2y. Min 7 sama dengan 15. Nah, 2y kita ubah menjadi 15 plus 7. 15 plus 7. Maaf. Kita taruh di sini aja biar lebih kelihatan. 2y 15 plus 7. Nah, 2y 15 plus 7 22. Y kita dapatkan 22 dibagi 2, jadi y sama dengan 11. Nah, hasil ini sama dengan tadi jika kita langsung memasukkan x-nya ke dalam persamaan ini tadi untuk mencari y-nya, yaitu mendapatkan y sama dengan 11. Tapi jika kalian ingin mencari dengan substitusi lengkap, maka kalian menggunakan langkah yang pertama dan kedua tadi dengan variabel yang berbeda. Selanjutnya yaitu cara yang terakhir dengan cara penyelesaian eliminasi atau cara menghilangkan. Nah, di cara ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, kalian meletakkan kedua persamaan ke dalam posisi yang sama. Yang selanjutnya, yang kedua, kalian bisa membuat salah satu variabel x atau y ke dalam koefisien yang sama. Nah, yang ketiga, kalian bisa mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan tadi di langkah yang kedua agar variabelnya hilang. Nah, sama yang keempat, seperti tadi, jika sekolah kalian atau guru kalian meminta buat kalian melakukan eliminasi lengkap, kalian juga bisa mengulangi langkah yang pertama sampai yang ketiga dengan variabel yang berbeda. Nah, oke, lebih jelasnya kakak akan memberikan contohnya. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir dengan cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan eliminasi. Nah, di sini ada contoh soal diketahui persamaan dua variabel 3x plus 2y min 7 dan 5x plus y min 7. Selesaikan dengan cara eliminasi. Nah,
di cara eliminasi tadi kita ada beberapa langkah. Yang pertama, kita meletakkan kedua persamaan ya, kedua persamaan. Jadi ini persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua dengan posisi yang sama. Nah, kita tulis dulu persamaan yang pertama, 3x plus 2y min 7. Sebelumnya kita ubah saja untuk menjadi sama dengan, ada sama dengannya. Nah, ini kita ubah menjadi 3x plus 2y sama dengan 7. Nah, kita konstantanya taruh di sampai sama dengan. Begitu juga di persamaan yang kedua, 5x plus y min 7 menjadi 5x plus y sama dengan 7. Nah, di langkah tadi meletakkan kedua persamaan dalam posisi yang sama, artinya x kita samakan dengan x atau kita posisikan yang sama. Jika di sini x, maka di sini tidak boleh yang y kita taruh atau kita luruskan dengan x. Kenapa? Karena kita nanti akan kesulitan di saat langkah yang selanjutnya atau kebingungan. Nah, selanjutnya yaitu di langkah yang kedua, kita membuat salah satu variabel x atau y memiliki koefisien yang sama. Nah, memiliki koefisien yang sama, kita akan mengubah koefisien y-nya menjadi sama, yaitu kita dengan cara mengalikan 1, ini kita kalikan 2. Karena ini udah 2y, ini baru y, kita kalikan 2 agar koefisiennya sama. Nah, kita kalikan 1 berarti ini yang atas tetap. Nah, yang bawah kita kalikan 2 semua. 5 dikali 2 10x, 2x kalikan 2 plus y kalikan 2, 2y sama dengan 7 dikalikan 2, 14. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan ini, persamaan 1 dan kedua ini, agar variabel pada langkah yang tadi, langkah yang kedua yaitu memiliki koefisien yang sama ini bisa hilang atau habis. Nah, berarti untuk agar variabel ini, koefisien ini habis, maka kita kurangkan. Nah, jadi ini akan habis. 2y dikurangi 2y, maka akan habis. Nah, selanjutnya ini 3x dikurangi 10x berarti negatif 7x. Sama dengan 7 dikurangi 14 sama dengan negatif 7. Nah, x kita mendapatkan x sama dengan, kita min sama min, ini habis berarti 1. Nah, min 7 dibagi min 7, kita mendapatkan x sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita menggunakan eliminasi lengkap. Nah, eliminasi lengkap. Nah, sama jika kalian tidak menggunakan eliminasi lengkap, kalian bisa langsung memasukkan ini x sama dengan 1 ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai z. Tapi kita akan mengulas dengan cara eliminasi lengkap, yaitu kita bisa mengulangi langkah yang pertama tadi dan sampai langkah yang ketiga dengan variabel yang berbeda. Nah, kita langkah yang pertama tadi ya, kita mengurutkan 3x 2y sama dengan 7, 5x plus y sama dengan 7. Nah, dalam posisi yang sama tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengubah variabel x atau y agar memiliki koefisien yang sama. Nah, tadi kita sudah mengubah koefisien y ini menjadi sama. Nah, selanjutnya kita akan mengubah koefisien di variabel x ini menjadi sama, yaitu dengan cara mengalihkan agar ini, nah ini kalau saya langsung 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, yang atas agar
menjadi 15, kita mengalikan dengan 5. Yang bawah kita kalikan dengan 3. Nah, kita kalikan yang atas dengan kali 5. 15x plus 2y kali 5 10y sama dengan 7 kali 5 sama dengan 35. Yang bawah kita kalikan 3. 5 kali 3 15x. Nah, plus y kali 3 yaitu 3y sama dengan 7 kali 3 21. Nah, langkah yang ketiga tadi dengan menambahkan atau mengurangkan agar di langkah yang kedua ini koefisien ini bisa hilang atau habis, maka kita kurangkan. Jadi ini habis, sisa ini kita kurangkan 10y dikurangi 3y yaitu 7y, 35 dikurangi 21 berarti 14. Nah, kita mendapatkan y-nya 14 dikurangi 7 berarti y-nya sama dengan 2. Nah, seperti ini menggunakan cara eliminasi lengkap. Baik, mungkin itu saja pemaparan tentang materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Semoga bisa sangat membantu buat kalian yang belum paham untuk mengetahui materi tersebut di sekolah. Semoga sangat bermanfaat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.